Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pugu Satrio, NIM 1984271. Ini merupakan beberapa PowerPoint dari Just in Time. Nah, assembly yang pertama itu ada assembly process chart. Nah, di sini bisa dilihat dari 1, 2, 3 itu merupakan partnya dari silinder, footbox, piston. Nah, kemudian di assembly SA itu SA1 itu merupakan assembly 1 yang akan menjadi digabungkan dari part 3 tersebut menjadi piston cylinder assembly. Kemudian di piston cylinder assembly akan digabungkan lagi, disambungkan lagi dengan arm piston, part arm piston menjadi assembly 2 yaitu piston assembly. Kemudian akan di assembly lagi menjadi dengan piston tube yang akan menjadi assembly 4 yaitu dengan piston tube assembly. Nah, sebelum ke sana, di sini ada small piston, small guide support, dan small arm piston. Nah, ketiga part tersebut akan menjadi assembly 3 dengan hasilnya itu small piston assembly. Nah, setelah dari sini nanti kita akan digabung ke hasil yang tadi yang assembly 4. Kemudian assembly 5-nya itu adalah sebelumnya dari small piston assembly digabung dengan part small piston tube menjadi assembly 5 yaitu small piston tube assembly. Nah, untuk seterusnya juga seperti itu. Nah, ini merupakan struktur produknya. Nah, ada part 4, part 5, part 6 untuk 021 tuh. Untuk 2-nya itu tuh lead time-nya. Nah, ini bisa dilihat bahwa level-level yang di kanan ini itu tingkatan dari setiap partnya. Nah, semakin ke bawah itu maka assembly-nya akan semakin jadi gitu, akan semakin mengerucut. Nah, level 7 itu awal dari part awalnya, kemudian level 6 itu juga dari part awal yang telah di-assembly juga, yang level 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0, dan di 0 itu adalah final assembly-nya. Nah, ini adalah bill of material dari yang tadi. Bill of material di sini A. Nah, bisa lihat tadi ini final assembly terdapat di sini. Ya, untuk P3 untuk yang kita lihat di bawah sini P321 ini ada P3 itu part ketiga. Nah, itu piston dengan kuantitinya 1 pieces yang source-nya itu manufaktur. Nah, saat juga SA1 itu assembly itu dari yang part gabungan tadi ini menjadi assembly 1 yaitu piston cylinder assembly dengan kuantitinya 1 unitnya pieces. Nah, kemudian ada part name-nya, part name dari bill of material tadi yang nyambung. Ada arm piston, assembly half sealing machine with movement, assembly position base, assembly piston base, base plate bushing, crankshaft bearing up, clock, crankshaft changer, cylinder, assembly sealing machine, footbox, footer bridge, gear gate support, half sealing machine, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kondisi existing yang sudah ada dari awal. Dari yang paling kanan ini itu awal produksinya, nyambung ke workstation 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lahir di final assembly. Identifikasi pemborosan. Waste adalah segala sesuatu yang tidak menguntungkan karena tidak memproses apapun maupun tidak memberikan nilai tambah. Just in time digunakan untuk mengurangi pemborosan karena prinsipnya melaksanakan kegiatan pada waktu jumlah yang tepat. Jadi mengurangi pemborosan adalah suatu keharusan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Defect produk tidak teratur yang mengganggu produktivitas sehingga menghentikan aliran produk berkualitas tinggi. Overproduction paling sering dikaitkan dengan hasil yang berdefeksi dari suatu proses meskipun bukan produk akhir dari proses tersebut. Terjadi ketika produk suku cadang atau lain produksi terlalu cepat pada waktu yang salah atau jumlah yang terlalu banyak. Waiting waktu menganggur dalam suatu proses baik waktu menganggur untuk mesin atau kerja. Waste human potential, kegiatan yang tidak menggunakan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Saat transportation merupakan pemborosan yang terjadi akibat ketidakteraturan tata letak produksi serta penata tempat kerja yang buruk, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan pemindahan barang atau bahan dari satu tempat ke tempat lain. Ada inventory dan overprocessing.
Inventory itu suatu proses yang dimana untuk menyimpan suatu barang. Proses itu jenis pemborosan dan kaitan dengan proses berlebihan yang terjadi ketika seorang pekerja atau proses memasukkan lebih banyak sumber daya dalam produk atau layanan daripada nilai oleh pelanggan. Nah, ini merupakan penjelasan dari saya. Bisa daripada gambar berdasarkan analisis yang terdapat beberapa pemborosan. Kami membuat layout. Saya membuat layout busana sebelumnya. Melakukan analisis pada layout existing dengan layout busana ini jarak conveyor supaya ke finish produk tidak terlalu jauh dan jarak antar workstation pun diatur untuk tidak terlalu jauh agar minimalkan transportasi. Dari workstation pun diberi sebuah kelonggaran, nyaman dalam proses ketika mengassemble tiap part di workstation masing-masing lebih nyaman dan meja operator bisa diset untuk lebih luas lagi tuh operator. Alat-alat yang digunakan itu ada Kanban. Kanban merupakan sistem informasi yang menyelaraskan pengendalian produk suatu produk yang diperlukan dalam jumlah yang diinginkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan pada setiap proses produksi. Kanban instruksi digunakan untuk menunjukkan instruksi operasi pada operasi tertentu. Ada production Kanban, not load production, dan triangular Kanban, for load production. Kemudian ada Kanban penarikan. Digunakan untuk menunjukkan kapan banyak bagian proses pindahan ke produksi atau penarikan. Ada interproses Kanban dan supplier Kanban. Kesimpulannya adalah dalam proses perakitan Stirling Alpha Machine banyak sekali proses yang perlu dilakukan dan memerlukan 6 workstation beserta operatornya untuk menuntaskan perakitan tersebut. Para operator yang bisa memproduksi dan otomasi diberikan kondisi layout existing dari alur perakitan mesin Stirling tersebut. Berdasarkan analisis saya penulis, terdapat beberapa pemborosan dari dalam alur perakitan existing di mana hal tersebut mengacu pada kenyamanan dan dari operator ketika melakukan proses perakitan. Maaf disampaikan usaha lewat baru alur perakitan memperhatikan jarak antar workstation serta jarak dari sebelum menuju ke finish product. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.